Perkenalkan, saya Julian Tehutu, mahasiswa UT Jakarta. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum jenis-jenis simbiosis. Adapun kegiatan ini saya lakukan di lingkungan sekitar di mana saya menjumpai jenis-jenis simbiosis tersebut. Yang pertama, kita mau mengenal terlebih dahulu. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda yang hidup berdampingan dalam suatu ekosistem. Adapun ketiga simbiosis yang akan saya amati dalam percobaan kali ini, yang pertama adalah simbiosis parasitisme, simbiosis yang mendapatkan keuntungan dari satu organisme dan yang lainnya dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, interaksi di mana satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme lainnya tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Ya, untuk selanjutnya mari kita melihat contoh yang telah saya amati berdasarkan interaksi pada tumbuhan maupun hewan dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Benalu dengan pohon mangga merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme karena pohon mangga yang ditumpangi benalu pertumbuhannya akan terganggu diakibatkan kebutuhan air yang berkurang untuk fotosintesis. Sementara benalu mengambil air dari pohon mangga dan benalu diuntungkan sedangkan pohon mangga dirugikan. Dengan demikian kita bisa melihat ya adanya kedua interaksi, yang satu diuntungkan itulah benalu dan yang dirugikan adalah pohon mangga karena kurangnya cadangan air untuk melakukan kegiatan proses fotosintesis. Contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme adalah lalat dan sapi. Ya, kita bisa melihat di mana lalat menghisap darah dari sapi tersebut dan mengakibatkan kulit sapi menjadi gatal. Itu artinya lalat diuntungkan dan sapi dirugikan. Ya, kita bisa melihat bersama-sama ini terjadi interaksi antara kedua makhluk hidup tersebut. Yang satunya diuntungkan itulah lalat dan yang sapi dirugikan. Ini adalah simbiosis parasitisme. Contoh interaksi antara kedua makhluk hidup simbiosis komensalisme adalah sirih dan pohon mangga. Sirih termasuk tanaman epifit atau menumpang seperti anggrek. Sirih akan tumbuh merambat dengan bantuan inangnya yaitu mangga. Keberadaan sirih yang mendapatkan untung tersebut atau tidak menguntungkan atau tidak merugikan dari pohon mangga. Jadi sama-sama tidak menguntungkan. Sama-sama tidak menguntungkan atau tidak merugikan. Yaitulah contoh dari simbiosis komensalisme. Yang berikutnya adalah contoh simbiosis mutualisme. Seperti kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu memperoleh makanan berupa madu dan nektar, sementara bunga juga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kupu-kupu maupun bunga adalah interaksi yang sama-sama menguntungkan dari kedua makhluk hidup tersebut. Yang berikutnya, contoh dari simbiosis mutualisme adalah bunga dan lebah. Sama halnya dengan kupu-kupu dan juga bunga, keuntungan yang didapatkan oleh lebah adalah memperoleh makanan berupa madu dan nektar, sementara bunga juga mendapatkan keuntungan karena dibantu proses penyerbukan oleh lebah. Jadi kita bisa melihat sama-sama ya, kedua makhluk hidup tersebut mempunyai sama-sama memiliki keuntungan antara bunga maupun lebah. Yang berikutnya adalah contoh interaksi kedua makhluk hidup dari simbiosis mutualisme adalah tumbuhan dengan semut ranggang. Keuntungan yang diperoleh dari semut ranggang adalah
di mana ia mendapatkan dan membuat makanan di pohon, sementara tumbuhan yang ditempati atau yang dihinggapi juga mendapatkan keuntungan karena telah dibasmi hama dari sebut ranggang tersebut. Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga simbiosis tersebut memiliki ciri atau karakteristik. Namun, hewan maupun tumbuhan saling memiliki ketergantungan atau saling membutuhkan satu dengan yang lain. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih.